Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kementerian Agama semuanya. Pada hari ini kita kembali lagi pada podcast yang akan membahas tentang umroh backpacker, dan saya di sini didampingi oleh Ibu Eni selaku owner dari PT Nabil Hibatullah atau Enhatur yang menjadi satu-satunya penyelenggara haji khusus di Kabupaten Blitar dan juga penyelenggara umroh yang tentunya sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan kali ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita dan seluruh teman-teman dari PT Nabil Hibatullah Enhatur kita semuanya diberikan kesehatan dan selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Blitar semuanya juga dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang umroh backpacker ya Bu ya. Nggih, monggo. Nah, backpacker ini kan tentunya menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat yang menginginkan berangkat umroh dengan biaya yang lebih murah dari harga normalnya. Selain itu kan beberapa waktu terakhir ini media sosial juga dihiasi dengan penawaran umroh backpacker nih Bu. Betul. Di mana mereka yang selalu mendapatkan penawaran-penawaran tersebut untuk melakukan perjalanan mandiri ke tanah suci. Betul. Mungkin di sini bisa kami jelaskan, Enhatur ini adalah satu-satunya dari penyelenggara umroh dan haji khusus yang ada di Kabupaten Blitar yang sudah mengantongi izin dari Kementerian Agama. Alhamdulillah, otomatis kalau kita selaku penyelenggara yang sudah mengantongi izin resmi, itu kita sudah tahu rambu-rambunya ya Mas. Jadi kalau umpama yang sekarang memang banyak fenomena, terus kemudian banyak sekali penawaran-penawaran di media sosial, terus kemudian juga mungkin dari teman-teman atau keluarganya yang dengan media sosial yang sudah biasa setiap hari dengan media sosial yang tahu dengan penawaran umroh backpacker, tentunya mereka sangat tertarik ya, karena kan memang di sini umroh backpacker itu harganya sangat murah sekali. Jadi kalau kita selaku penyelenggara umroh yang resmi itu ada standarnya dari Kementerian Agama. Jadi standar dari Kementerian Agama itu pelaksanaan ibadah umroh itu berapa sih harganya, itu sudah ada standarnya. Dan kalau kita penyelenggara yang resmi itu kita tidak berani menjual umroh dengan biaya yang di bawah dari standar dari Kementerian Agama. Kalau kita sampai menjual yang di bawah standar dari Kementerian Agama, otomatis kita nanti akan mendapatkan teguran dari Kementerian Agama. Dan apabila ini bisa jamaahnya banyak dan sebagainya, itu kita nanti akan dipanggil di Kementerian Agama Pusat. Kamu kok bisa menjual harga dengan di bawah standar dari Kementerian Agama ini? Caramu bagaimana? Nanti jamaahnya bagaimana? Ini semuanya kita harus mempertanggungjawabkan di Kementerian Agama. Kita harus menjelaskan semuanya. Nah, di sini pun nanti kita selaku penyelenggara yang mendapatkan izin itu nanti kita juga akan mendapatkan surat peringatan, surat peringatan, dan itu menjadi catatan dari Kementerian Agama. Alhamdulillah kalau di Enhatur itu tidak pernah. Enhatur tidak pernah menjual biaya umroh itu di bawah dari Kementerian Agama. Kemudian mungkin menjadi pertanyaan, berapa sih sebenarnya standar dari Kementerian Agama? Kan seperti itu. Nah, standar dari Kementerian Agama itu untuk pelaksanaan ibadah umroh itu minimal 28 juta dengan program 9 hari. Itu 28 juta itu cuma mencakup penerbangan, terus kemudian hotel dan visa. Itu masih belum ditambah lagi dengan biaya-biaya perlengkapan, biaya paspor dan lain-lain, itu belum mencakup di situ itu. Makanya bisa kita terjemahkan kalau di sini ini, kalau di Enhatur Nyun Sewu itu kita biayanya selalu all in, itu termasuk perlengkapan dan lain sebagainya. Makanya di Enhatur ini program di Enhatur 9 hari itu yang termurah itu di kisaran 29 jutaan. Itu dari Enhatur segitu itu, karena sudah paspor masuk, perlengkapan masuk, kan seperti itu. Terus kemudian kalau dengan yang umroh backpacker ini kita semuanya harus hati-hati, karena umroh backpacker ini dilarang loh oleh pemerintah. Kenapa?
pemerintah melarang untuk umroh masyarakat Indonesia itu dengan umroh backpacker karena ini resikonya sangat besar sekali. Pemerintah tidak akan bertanggung jawab kalau apabila nanti di Saudi ada apa-apa, ada sesuatu yang menimpa dari jamaah tersebut gitu. Terus kemudian bimbingannya kan juga tidak ada. Terus nanti siapa yang bertanggung jawab semuanya? Kalau seperti kita, kalau umpama umroh dengan yang bukan umroh backpacker, itu kan ada travelnya. Travelnya juga sebelum keberangkatan sudah laporan di Kementerian Agama melalui link Siskopatuh itu. Di situ nanti sudah jelas jamaah saya bulan Juli nanti jumlah jamaahnya berapa. Atas nama siapa saja, muasasah yang dipakai apa, kita menggunakan hotel apa, kita check in di Mekah kapan, check out dari Mekah kemudian menuju ke Madinah kapan, itu semuanya ada. Itu di Siskopatuh, itu kalau memakai travel yang resmi. Kalau memakai travel yang tidak resmi itu tidak ada pelaporan seperti itu. Makanya kan tidak ada pertanggungjawaban. Nanti pemerintah kalau ada apa-apa ya nggak tahu ujug-ujug di sana ada jamaah yang meninggal dunia atau jamaah iki jamaah travel sopo. Nah, seperti itu. Makanya pemerintah melarang dan kemudian kalau ternyata nanti jamaah setelah sampai di Mekah atau sampai di Madinah, kemudian di sana sakit, bahkan Nyun Sewu kalau sampai meninggal dunia, ini tidak akan ada yang mengurus. Untuk mengurus pemakaman, mengurus semuanya, mengurus di rumah sakit itu nggak ada yang bertanggung jawab, nggak ada yang mengurus semuanya. Karena mungkin orang bilang kan di sana sudah ada muasasah. Nah, muasasah ini juga nggak akan menerima semuanya kalau tidak ada dari penyelenggara, gitu. Kalau dari penyelenggara sudah mengurus semuanya, baru nanti itu kita bawa ke muasasah. Muasasah suruh terjun langsung juga nggak akan mau, seperti itu. Jadi untuk kayak biaya-biayanya itu sudah ada standarnya sendiri ya Bu? Sudah ada standar dari Kementerian Agama dan kita tahu sendiri kalau pemerintah sudah membuat standar itu pasti sudah dalam perhitungan yang matang. Pemerintah membuat standar 28 juta itu perhitungannya tiket itu rata-rata sekian. Hotel itu yang hotel sesuai standar yang distandarkan oleh Kementerian Agama itu dengan harga sekian. Visa sekian itu semuanya kan sudah ada. Gitu Mas. Nah selain itu kan dari beberapa sahabat Kementerian Agama kan mungkin masih bertanya-tanya nih Bu, apa sih sebenarnya itu umroh backpacker? Mungkin bisa dijelaskan Bu. Ya, kalau umroh backpacker itu gini Mas, tiket ngurus dewe, gitu kan. Terus kemudian visa ngurus sendiri melalui nusuk. Terus kemudian hotel itu juga ngurus sendiri, booking dari yang masuk lewat aplikasi nusuk atau mereka langsung booking di hotel tersebut, hotel yang diminta itu. Nah, kalau menggunakan umroh backpacker ini kalau orang yang belum pernah ke sana itu saya sarankan jangan sekali-kali menggunakan umroh backpacker. Itu kalau belum pernah ke sana, apalagi yang sepuh. Karena apa? Di sana itu semuanya akan mengurus sendiri. Dan kemudian kalau umroh backpacker itu tidak ada bimbingan ibadahnya. Maksudnya bimbingan manasiknya tidak ada. Nah kalau seperti kita itu Enhatur itu kan 1 minggu sebelum keberangkatan atau 10 hari sebelum keberangkatan itu kita kasih manasik jamaah. Tapi kalau umroh backpacker itu nggak ada manasiknya. Nah orang kalau kita akan melaksanakan ibadah umroh, kita akan melaksanakan ibadah haji. Kalau kita tidak punya ilmu, di sana mau ngapain? Nggak tahu apa-apa. Bahkan Nyun Sewu ada loh, yang umroh backpacker itu saya pernah melihat di media sosial, mereka mau umroh backpacker, landing dari Jeddah, kemudian menunggu bus dulu sampai bus itu penuh, kemudian menuju ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, ternyata jamaah ini nggak tahu, saya harus mengambil mikot di mana. Padahal sudah masuk ke Masjidil Haram. Nah, kalau jamaah itu mendapatkan bimbingan, kemudian jamaah yang menggunakan travel, ini pasti sudah diarahkan. Kalau dari landing dari Jeddah kemudian menuju ke Mekah, berarti ini nanti mikotnya di Ya'lamlam atau mikotnya di Jeddah. Itu kan disampaikan semuanya. Tapi kalau umroh backpacker tidak ada. Tidak ada bimbingan ibadahnya. Di sana bagaimana Bu Eni dengan tawaf dan sa'inya? Ya mereka harus tawaf sa'i sendiri. Lah tawaf sa'i sendiri Nyun Sewu mungkin yang muda-muda lah wes iki kan banyak ini doa tawaf apa, putaran ke-1 apa, putaran kedua apa, kemudian doa sa'i apa gini. Nah, tapi kan lain kalau kita dibimbing.
Nah, seperti itu. Tentunya lebih mudah kalau Betul. Kalau dibimbing memang ya nyun sewu sudah tahu ini harus seperti ini wajibnya seperti ini sunahnya seperti ini kan sudah kita sampaikan semuanya. Betul. Terus kemudian sampai di sana ada bimbingan pun itu kan diarahkan semuanya jamaah ini. Oh, ini larangannya umroh itu seperti ini loh, kan gitu-gitu itu. Jadi kalau umroh backpacker ini kayak ngurus apa-apa itu sendiri ya? Semuanya mengurus sendiri. Jadi bahkan kita tahu kok nyun sewu, orang ini menggunakan backpacker atau bukan itu kita tahu. Karena apa? Kalau menggunakan backpacker itu biasanya di halaman Masjidil Haram atau di halaman Masjid Nabawi wirawiri bawa kopernya itu. Nah, kalau yang nyun sewu kalau memang menggunakan travel resmi itu tidak, karena kita naik bus langsung menuju ke hotel, koper ditaruh di hotel kan seperti itu. Tapi kalau yang wirawiri di halaman terus kemudian ngotong-ngotong koper besarnya itu, ini pasti umroh backpacker nih. Itu sudah ketahuan. Betul. Nah gini nih kan nyun sewu kalau umroh backpacker ini belum tentu mereka itu langsung bisa check in di hotel tersebut. Gitu. Jadi kan kalau sudah yang pinter, yang biasa check in, biasa ngurus dan semuanya mungkin gampang lah gitu. Tapi kalau nggak pernah. Nggak pernah bagaimana ya, terus kemudian belum nanti segala macam dinamika di sana perhotelan itu bagaimana kan juga belum tahu gitu betul. Itu terus ini apakah umroh backpacker ini itu resmi atau dilegalkan oleh pemerintah atau tidak sih Bu? Tidak. Alasannya itu apa Bu? Iya ya karena ini nyun sewu ini melanggar undang-undang dari dari KMA nomor berapa saya lupa, tapi jelas ini melanggar aturan dari Kementerian Agama. Karena di Kementerian Agama orang melaksanakan ibadah umroh itu harus memakai PPIU yang berizin resmi dari Kementerian Agama. Dan umroh backpacker ini ada sanksinya loh. Itu sanksinya itu kena denda 6 miliar. Dan hukuman berapa tahun gitu loh. Kalau dendanya kena 6 miliar itu. Kalau memang nyata-nyata bahwa ini menggunakan umroh backpacker. Ya. Jadi pasti urus-urus sudah sendiri nanti akhirnya kalau ketahuan juga pasti kena denda. Kalau sampai ketahuan itu juga dendanya itu kan sangat besar sekali. Dan kalau ada apa-apa di sana itu bukan menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama. Jadi cukup disayangkan ya Bu ya untuk jamaah. Betul. Makanya hal-hal seperti ini calon jamaah umroh itu harus hati-hati. Kalau mendapatkan penawaran-penawaran yang murah, banyak kok yang menjanjikan. Yang menjanjikan dengan umroh cuma sekian, mungkin di bawah 20 juta, wah itu nggak masuk akal itu kalau ada yang menawarkan umroh 20 juta. Saya kan sering lihat itu dan juga sering yang berseliweran itu umroh cuma mungkin 15 juta, umroh cuma 16 juta, lewat tiketnya itu harganya 16 juta kok. Tiket itu loh 16 juta, PP itu belum visa itu sekitar $200, belum hotelnya, belum akomodasi di sana. Cara menghitungnya bagaimana gitu loh, makanya harus hati-hati. Di sini calon jamaah umroh ataupun orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh itu harus cerdas. Cerdasnya itu bagaimana? Ya sering-sering lah tanya, mungkin bisa kok tanya di Enhatur, terus kemudian tanya di Kementerian Agama, itu juga pasti akan dijelaskan semuanya. Gimana sih yang benar cara kita yang benar untuk melaksanakan ibadah umroh gitu. Jadi sudah ada cara-caranya sendiri nanti disampaikan oleh Kementerian Agama. Betul, Kementerian Agama nanti akan menjelaskan juga Enhatur itu selalu welcome. Terus kemudian juga beberapa bulan yang lalu itu ada yang datang ke Enhatur, itu nanyakan, Bu, ngapunten, kula niku mendapatkan tawaran umroh niku regine kok namung 16 juta toh. Jirose niku mengke diurus piyambak. Akhirnya kita jelaskan semuanya. Setelah kita jelaskan semuanya, ya saya bilang monggo keputusan datang panjenengan. Mau melanjutkan monggo. Terus kemudian kalau kemudian tidak jadi umroh ya monggo, tapi jelas resikonya kalau umroh dengan biaya murah itu ya seperti ini udah tak jelaskan semuanya. Jadi supaya masyarakat tersebut juga paham gitu ya Bu ya. Kasihan sekali loh jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh maupun yang akan melaksanakan ibadah haji lek nglumpukne dhuwit, gitu. Ngumpulkan uang itu sudah mungkin bertahun-tahun kan, mengumpulkan uang, aku tak nglumpukne dhuwit, tak nyisihne dhuwit, aku pengen umroh kan seperti itu. Nah, ini kan sudah lama. Terus kemudian setelah uang itu mungkin dirasa terkumpul, terus kemudian mau melaksanakan ibadah umroh maupun mau akan melaksanakan ibadah haji, terus kemudian lek kapusan kan jasa akan gitu loh Mas.
Terus setiap kegiatan ini pasti ada resiko dan tantangannya. Betul, betul. Untuk kegiatan umroh backpacker ini resiko dan tantangan yang akan dihadapi oleh jemaah tersebut itu apa, Bu? Banyak sekali, Mas. Banyak sekali ketika di sana seperti yang saya sampaikan di depan itu ya. Mungkin ketika mau masuk check-in, ketika mau check-in di hotel, terus kemudian ternyata hotelnya belum siap. Jadi kalau contoh umpama kita check-in di hotel ya, kalau kita pas pada saat di Indonesia atau di negara lain pun itu jam 12 kita kan harus sudah check out. Iya, sudah check out. Nanti jam 2 kita kan baru bisa check-in. Ini jangan disamakan dengan kita di Saudi ketika melaksanakan ibadah umroh dan haji. Biasanya kita check out itu jam 2. Di sana itu Mas. Sana, ya. Kita di sana itu check out jam 2. Bisa lebih dari jam 2. Nah, kamar ini akan siap. Kamar ini akan siap nanti sekitar ba'da maghrib itu, sekitar jam 6 atau jam 7 baru siap. Nah, hal-hal seperti ini kalau menggunakan umroh backpacker apakah sudah diperhitungkan? Kan belum. Nah, kan belum juga kan gitu. Nah, ini kalau menggunakan travel resmi otomatis kita sudah tahu, sudah kita antisipasi hal-hal seperti ini. Terus itu masalah check-in, kemudian masalah check-out-nya. Terus kemudian nanti kalau di sana andikan jamaah sakit. Kalau jamaah sakit, terus kemudian siapa yang ngurus ke rumah sakit? Terus berarti kan harus ke rumah sakit sendiri, semuanya diurus sendiri. Terus kemudian kalau sampai jamaah meninggal dunia, siapa sih ngurusi kan gitu? Jamaah meninggal dunia di Arab Saudi ketika melaksanakan ibadah umroh ataupun melaksanakan ibadah haji, ya, itu pengurusannya tidak semudah wes ini dari rumah sakit meninggal dunia, kemudian dimandikan dan lain-lain dimakamkan, tidak. Kalau di sana prosesnya itu panjang sekali. Cukup rumit ya. Iya, prosesnya itu dari sini ke sini pengurusan apapun tuh banyak sekali. Makanya kemarin itu pas pada saat sebelum bulan Ramadan itu sudah disampaikan dari Kementerian Agama Pusat bahwa ada jamaah umroh backpacker itu yang 2 bulan masih ada di freezernya rumah sakit. Karena apa? Ini umroh backpacker nggak ada yang ngurusin. Jadi nggak ada yang ngambil gitu ya. Betul, nggak ada yang ngurus semuanya. Jadi sampai 2 bulan itu di freezer itu belum dimakamkan, gitu loh. Masya Allah, kasihan sekali kan, seperti ini. Ini sebenarnya hal-hal yang sangat miris sekali. Terus kemudian juga, andaikan yang sewu jamaah di sana, terus kemudian ada ini, sering kok di sana itu ada polisi, terus kemudian nanti lihat berkas kita, lihat data-data kita dan semuanya. Kalau kita yang resmi masuk ke Siskopato, kita punya ID card, di ID card-nya itu ada barcode-nya itu nanti yang akan bisa di-scan, itu sudah bisa menjelaskan semuanya. Sudah aman. Ya, itu kalau kita menggunakan travel resmi. Kalau kita tidak menggunakan travel resmi, ini nggak ada gitu loh. Kalau ini nggak ada, kalau sampai ada patroli dari polisi, kemudian ini ditangkap. Terus kemudian di sana nanti masuk penjara, siapa sih ngurus? Kan nggak ada lagi yang mengurus. Lagi-lagi apa? Pemerintah yang akan mengurus itu semuanya. Nah ini makanya dari sini ini loh pemerintah ini melarang jangan sampai kita menggunakan umroh backpacker ataupun umroh yang tidak resmi ini. Gitu. Jadi sangat mengerikan juga ya Bu, betul, ya, dampak atau resiko yang betul sekali. Ini di negara orang gitu loh. Kita nggak tahu tengok mau kemana, mau tanya siapa, ada apa-apa terus pengurusannya bagaimana kan nggak tahu. Regulasinya tidak sama dengan ketika kita di Indonesia. Kan gitu. Setiap negara pasti ada aturannya sendiri. Betul punya aturan masing-masing gitu. Nah terus untuk tips bagi para calon-calon jemaah umroh, ini bagaimana cara mereka untuk membedakan umroh resmi dengan umroh backpacker? Ya, yang jelas kalau umroh resmi itu menggunakan travel, menggunakan travel yang resmi. Jadi ada yang namanya 5 pasti umroh. Ada yang namanya 5 pasti umroh. Kepastian yang pertama itu adalah travelnya berizin resmi dari Kementerian Agama. Itu. Ini harus. Jadi mungkin ada juga yang cuma menjadi perwakilan atau cabang yang ada di Blitar. Ini juga harus tahu persis gitu loh. Ini travel yang menjadi perwakilan atau cabang ini rekodnya bagaimana kan gitu kan. Track recordnya di Blitar dengan jamaah-jamaah yang lain bagaimana, nanti pengurusannya bagaimana. Walaupun ini menjadi cabang dari travel resmi. Tapi kan perwakilan kadang yang pusat itu kadang tidak tahu, andai kan pusatnya ada di Jakarta. Terus kemudian di Blitar itu mendirikan sebuah perwakilan. Tapi perwakilannya adalah perwakilan yang tidak resmi. Ada loh perwakilan yang tidak resmi itu kan gitu. Nah, ini
perjalanannya cara menghandle jamaah, terus kemudian nanti gimana. Kadang travel yang ada di pusat, travel pusatnya itu tidak tahu. Nah, ini kan juga menjadi catatan, gitu kan. Terus kemudian yang kedua, pastikan tiketnya. Tiketnya itu benar-benar sudah confirm apa belum? Penerbangannya itu saya mau melaksanakan ibadah umroh di bulan Agustus. Saya mau melaksanakan ibadah umroh di bulan September. Tanyakan keberangkatannya tanggal berapa? Benar tanggal itu apa tidak? Gitu. Andai kan kayak di Enhatur sampai bulan September kita tiketnya sudah confirm semua. Kalau jamaah menanyakan, Bu, benar ini kita mau umroh di bulan September, ini benar Bu tiketnya sudah confirm? Sudah, mana buktinya? Akan kita lihatkan. Kita punya kode bookingnya bahwa itu benar-benar tiket milik kita, kan gitu. Terus kemudian kepastian yang ketiga yaitu masalah hotelnya. Hotelnya ini sudah confirm apa belum? Hotel yang di Mekah dan Madinah ini sudah confirm apa belum? Terus kemudian dipastikan jadwal keberangkatannya. Pertama tiketnya, maksudnya penerbangannya, airline apa. Terus kemudian jadwal keberangkatannya, programnya berapa hari. Ini harus ditanyakan kepastiannya. Dan yang pasti yang kelima adalah masalah visanya. Kepastian visanya. Visanya benar-benar sudah keluar apa belum? Gitu. Makanya kalau di Enhatur itu biasanya 10 hari sebelum keberangkatan itu visa sudah keluar. Dan ketika visa sudah keluar itu kemudian visa itu kita share di grup yang keberangkatan pada bulan tersebut. Akhirnya jamaah benar-benar tahu, oh iya visaku ini sudah keluar. Yang jelas ketika kita mengurus visa itu ketika kita mengurus visa itu tiketnya harus sudah confirm, ada tiket. Hotel di Mekah Madinah harus sudah confirm. Busnya sudah confirm, bus yang kita pakai di sana itu sudah confirm. Terus kemudian cateringnya kita sudah ada. Baru kita bisa mengurus ke visa. Kalau saya ini semuanya saya penuhi dulu, kemudian saya mengurus ke visa. Dan alhamdulillah selama ini memang 10 hari kurang 10 hari kita berangkat itu rata-rata visa kita sudah keluar. Alhamdulillah. Gitu. Jadi bagi masyarakat yang masih awam tentang umroh reguler atau umroh resmi dengan umroh VPR ini cukup mudah ya Bu ya untuk membedakannya seperti itu. Sebenarnya cukup mudah. Yang penting jamaah itu jangan tergiur dengan harga yang murah. Apalagi sekarang banyak kok penawaran bukan umroh backpacker, tapi harganya itu sangat murah sekali. Nah, kalau harganya sangat murah sekali sekarang ini nyun sewu karena untuk sekarang dolar itu sudah di angka 16.500. Sedangkan di sana kita membayar semuanya memakai dolar. Walaupun nanti ketika di Saudi kita membayar dikuruskan pakai real, tapi patokannya tetap dolar. Kalau dolar naik, ya otomatis semuanya akan menjadi naik, kan seperti itu. Terus kemudian di sini harga itu kalau harganya di bawah standar dari Kementerian Agama gitu nggih. Terus ini menggunakan hotel yang resmi juga, menggunakan travel yang resmi juga. Tapi sangat-sangat murah. Sekarang ini di Mekah itu rata-rata sekarang yang dijual itu adalah sudah ada yang namanya 5 pasti umroh. Kepastian yang pertama itu adalah travelnya berizin resmi dari Kementerian Agama. Gitu. Ini harus. Jadi mungkin ada juga yang cuma menjadi perwakilan atau cabang yang ada di Blitar. Ini juga harus tahu persis gitu loh. Ini travel yang menjadi perwakilan atau cabang ini rekodnya bagaimana kan gitu kan. Track recordnya di Blitar dengan jamaah-jamaah yang lain bagaimana, nanti pengurusannya bagaimana. Walaupun ini menjadi cabang dari travel resmi. Tapi kan perwakilan kadang yang sewu pusat itu kadang tidak tahu andai kan pusatnya ada di Jakarta. Terus kemudian di Blitar itu mendirikan sebuah perwakilan. Tapi perwakilannya adalah perwakilan yang tidak resmi. Ada loh perwakilan yang tidak resmi itu kan gitu. Nah, ini perjalanannya cara menghandle jamaah, terus kemudian nanti gimana. Kadang travel yang ada di pusat, travel pusatnya itu tidak tahu. Nah, ini kan juga menjadi catatan gitu kan. Terus kemudian yang kedua pastikan tiketnya. Tiketnya itu benar-benar sudah confirm apa belum? Penerbangannya itu saya mau melaksanakan ibadah umroh di bulan Agustus. Saya mau melaksanakan ibadah umroh di bulan September. Tanyakan keberangkatannya tanggal berapa? Benar tanggal itu apa tidak?
gitu. Andai kan kayak di Enhatur sampai bulan September kita tiketnya sudah confirm semua. Kalau jamaah menanyakan, Bu, bener ini kita mau umroh di bulan September, ini bener Bu tiketnya sudah confirm? Sudah, mana buktinya? Akan kita lihatkan. Kita punya kode bookingnya bahwa itu benar-benar tiket milik kita, kan gitu. Terus kemudian kepastian yang ketiga yaitu masalah hotelnya. Hotelnya ini sudah confirm apa belum? Hotel yang di Mekah dan Madinah ini sudah confirm apa belum? Terus kemudian dipastikan jadwal keberangkatannya. Pertama tiketnya, maksudnya penerbangannya, airline apa. Terus kemudian jadwal keberangkatannya, programnya berapa hari. Ini harus ditanyakan kepastiannya. Dan yang pasti yang kelima adalah masalah visanya. Kepastian visanya. Visanya benar-benar sudah keluar apa belum? Gitu. Makanya kalau di Enhatur itu biasanya 10 hari sebelum keberangkatan itu visa sudah keluar. Dan ketika visa sudah keluar itu kemudian visa itu kita share di grup yang keberangkatan pada bulan tersebut. Akhirnya jamaah benar-benar tahu, oh iya visaku ini sudah keluar. Yang jelas ketika kita mengurus visa itu ketika kita mengurus visa itu tiketnya harus sudah confirm, ada tiket. Hotel di Mekah Madinah harus sudah confirm. Busnya sudah confirm, bus yang kita pakai di sana itu sudah confirm. Terus kemudian cateringnya kita sudah ada. Baru kita bisa mengurus ke visa. Kalau saya ini semuanya saya penuhi dulu, kemudian saya mengurus ke visa. Dan alhamdulillah selama ini memang 10 hari kurang 10 hari kita berangkat itu rata-rata visa kita sudah keluar. Alhamdulillah. Gitu. Jadi bagi masyarakat yang masih awam tentang umroh reguler atau umroh resmi dengan umroh BPR ini cukup mudah ya Bu ya untuk membedakannya seperti itu. Sebenarnya cukup mudah. Yang penting jamaah itu jangan tergiur dengan harga yang murah. Iya. Apalagi sekarang banyak kok penawaran-penawaran bukan umroh backpacker, tapi harganya itu sangat murah sekali. Nah, kalau harganya sangat murah sekali sekarang ini nyun sewu karena untuk sekarang dolar itu sudah di angka 16.500. Sedangkan di sana kita membayar semuanya memakai dolar. Walaupun nanti ketika di Saudi kita membayar dikuruskan pakai real, tapi patokannya tetap dolar. Yeah. Kalau dolar naik, ya otomatis semuanya akan menjadi naik, kan seperti itu. Terus kemudian di sini harga itu kalau harganya di bawah standar dari Kementerian Agama gitu nggih. Terus ini menggunakan hotel yang resmi juga, menggunakan travel yang resmi juga. Tapi sangat-sangat murah. Sekarang ini di Mekah itu rata-rata sekarang yang dijual itu adalah sudah menggunakan hotel yang sangat jauh. Menggunakan hotel-hotelnya yang dipakai oleh jamaah haji reguler. Jadi mereka menggunakan bus jadi ketika mereka ke Masjidil Haram, mereka ke Masjid Nabawi itu menggunakan bus. Jadi transportasinya cukup, betul. Jadi juga cukup jauh. Betul. Kalau jalannya jauh, terus kemudian kalau naik bis, ya bener bis, lek enggak bener bisa nyasar ke daerah yang lain kan seperti itu. Nah, jadi ini cukup ya untuk teman-teman bagaimana sih tips dan triknya supaya kita itu tahu di mana sih ciri-cirinya umroh yang resmi dan umroh yang backpacker atau tidak resmi. Nah, salah satunya untuk cara membedakannya yaitu tadi kita memastikan bahwa travel yang akan kita gunakan ini benar-benar sudah resmi dari Kementerian Agama. Dan yang kedua kita pastikan keberangkatannya berapa hari, terus itu sudah include apa belum, dan yang lainnya itu juga harus ditanyakan supaya kita nanti tidak ketipu oleh travel-travel yang tidak resmi. Betul. Baik Ibu, itu tadi adalah perbincangan kita mengenai umroh backpacker. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak sama-sama panjenengan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini. Yang tentunya dapat menambah wawasan kita semuanya dan semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.